Halo guys, kembali lagi bersama Vimin di channel kesayangan kalian, Vinemax Review. Sebuah channel yang bahas film-film romance yang bikin hidup kalian makin berwarna dan yang jomblo senyum-senyum baper sekaligus iri. BTW, apa kabarnya nih guys? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kami mau review film Resort to Love, original dari Netflix, yang dirilis pada tahun ini loh, Juli 2021. Diperankan oleh Christina Milian, Shin Kwa-Woo, Jay Parwah, dan Christiane Petsch. BTW selalu kita ingetin ya guys, kalau konten ini full dengan spoiler. Jadi ada baiknya tonton filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll, and enjoy. Film dimulai dengan memperlihatkan keindahan kota New York di malam hari. Lalu di sebuah apartemen, Erika sedang difoto dengan berbagai pose oleh temannya. Malam ini, mereka akan dengerin Grey dan album barunya yang salah satunya diisi oleh Erika. Namun, Grey malah marah-marah di pestanya karena ada orang yang bocorin salah satu lagu dan ngancurin albumnya. Serta bilang kalau albumnya nggak akan dirilis. Ngebuat Erika dan segala impiannya hancur. Erika yang lagi nangis-nangis diperparah saat denger pengamen jalanan nyanyiin lagu yang harusnya jadi wedding songnya setahun lalu bersama Jason, tunangan yang gagal karena pembatalan pernikahannya sebulan sebelum acara. Play something else. Play anything else. Why? Because to that beautiful song to Charleston, and I didn't go with them. And then he called up the wedding, and they were singing my wedding song. Flashback pun dimulai memperlihatkan Erika yang lagi nyanyi di panggung untuk ulang tahun Jason. Jason secara tiba-tiba ngelamar dia dan Erika jawab yes. Erica Wilson. Yes. Dan scene berpindah ke Erika yang lagi nonton video lamarannya Jason. Temannya, Amber, marah dan bilang itu gak sehat. Amber juga nyaranin Erika ambil pekerjaan di sebuah resort yang sosmednya dikelola Amber sebagai penyanyi di hotel. Namun, Erika nolak karena itu gak sesuai impiannya. Tapi Amber yang khawatir dengan segala nasihatnya dia yang masuk akal, ngubah pemikiran Erika. Consider this because I'm worried if you don't do something. Who do you see yourself as? Or someone who's ready to take another leap? Berangkatlah Erika ke pulau utara Madagaskar tersebut. Dijemput oleh seorang gitaris yang bakal jadi bandnya Erika nanti. Mereka ngobrolin tentang cinta dan keindahan pulau tersebut. Sampai di resort, ia diajak keliling oleh Claire, bosnya yang tegas dan nyebelin. Peraturan buat karyawan di resort gak enak banget, dan Erika juga disuruh nyanyi kalau ada pernikahan. Erika gak mau, tapi sayangnya kalau dia pulang pun dia harus bayar buat dirinya sendiri, gak ditanggung resort. Pernikahan pertama yang dinyanyikan Erika jadi disaster karena dia malah nangis dan buat semua orang yang hadir di pernikahan bingung, lalu Erika dimarahin oleh Claire. Tapi untungnya gak dipecat. Barrington ngehibur dia dan nyuruh dia untuk nyanyiin lagu yang dia suka. Men, begitu Erika nyanyi, suaranya diva banget, bagus parah. Erika juga mulai menikmati pekerjaannya dan hidupnya di resort dengan teman-teman bandnya yang menyenangkan. Suatu hari saat dia lagi berjemur di pantai, ada seorang laki-laki yang tenggelam dan Erika ngebantuin doi. Tapi karena orang tersebut panik, malahan bikin Erika juga tenggelam, yang akhirnya bikin mereka berdua ditolong orang lain. Caleb adalah pria seksi yang nolongin Erika yang katanya pensiunan dari Special Forces-nya US. Mereka berkenalan dan Caleb bilang kalau ia ke pulau buat ngadirin pernikahan adiknya. Jelas banget di sini mereka saling tertarik. Tapi Erika jual mahal dan bilang kalau ini pulau kecil, nanti juga ketemu lagi. Join me for that coconut
rum drink thing? You know, it's a really small island. I'm sure we will bump into each other. Dan benar aja, di resort Erika ketemu Caleb lagi. Caleb ngasih tahu kalau adiknya ada di sini juga, yang ternyata adiknya adalah mantan tunangannya Erika, yaitu Jason. Erika panik dan makin panik saat Christian, temannya Jason dan Erika juga ada di situ. Situasi makin canggung saat mereka ketemu dan Jason nutupin tentang Erika dari tunangannya. Christian juga ikut-ikutan acting dan malahan bikin situasi jadi kacau dan yang jelas kocak. Alasannya mereka adalah teman klub buku di New York. Erika pun mengetahui fakta bahwa Jason dan tunangannya ketemu setahun lalu, tepat saat Jason pindah ke kota lain dan putus dari Erika. Erika dan Jason ngobrol yang lebih tepatnya sebenarnya tuh berantem karena saling teriak. Mereka saling salah-salahan siapa duluan yang mutusin pertunangan. Dan Erika ngomel-ngomel kalau dia nggak bakalan nyanyi di pernikahan Jason. Jason juga nggak mau, tapi dia mohon-mohon supaya Erika nggak ngasih tahu Beverly, tunangannya, tentang hubungan mereka yang dulu. Saat Erika lagi diem, dia dikagetin sama Barrington yang muncul tiba-tiba dan bilang kalau dia dengar semuanya. Di bar, Jason ngobrol sama Caleb dan Christian dan minta mereka juga untuk ngerahasiain tentang Erika. Erika pun memutuskan buat menghindar sampai hari pernikahan. Yang ternyata sulit karena Beverly kayaknya suka sama Erika dan malah ngajak Erika ketemu terus. Di pertemuan membahas lagu pernikahan, Erika nyindir dengan rekomendasiin berbagai lagu yang bertema putus. Tapi Beverly nyaranin gimana kalau lagu No One dari Alicia Keys. Lagu yang dinyanyikan Erika waktu Jason ulang tahun dan acara lamaran mereka dulu. Jason yang salting bilang gimana kalau Diamonds aja dari Rihanna dan mereka setuju. Esoknya Erika ketemu Caleb dan bilang kalau Erika juga diajak mendaki. Mereka ngobrol di acara makan-makan bersama Jason, Christian, Beverly, dan kakaknya Janelle. Erika lagi-lagi nyindir dengan bahas pertunangannya yang gagal. Namun Beverly bilang kalau wanita nggak boleh ninggalin impiannya demi pria. Dan terus ngoceh kalau Jason 100% ngedukung dia dan impiannya. Caleb yang dengerin cuma bisa ketawa-tawa. Untungnya situasi canggung terselamatkan dengan Barrington yang tiba-tiba datang untuk jadi tour guide mereka mendaki. Barrington emang orang yang multitasking dan punya banyak pekerjaan. Mereka menyeberang jembatan yang super tinggi dan panjang dengan Jason di belakang Erika. Jason berhenti di tengah-tengah dan ngelihat ke bawah dan ngebuat dia mematung karena takut ketinggian. Saat Caleb mau nyusul Jason, Erika udah lebih dulu nolongin Jason dan mencoba nenangin sambil menyemangati kalau dia bisa. Look at me. Do this. I know you can. Take my hand. Just trust me. Malamnya, mereka minum-minum dan Beverly ngajak Erika untuk ikutan ke pesta lajangnya. Erika mengiyakan dan pamit pulang, diikuti oleh Caleb yang katanya mau anterin doi. Mereka ngobrol panjang lebar tentang cinta. Jelas banget kalau mereka udah saling tertarik namun ketahan. Erika sih sebenarnya yang ngehindar terus. Di bar, Jason ngomong ke Christian, gimana kalau dia salah dengan ngelepasin Erika dan seharusnya nikahin dia, dan ngebuat Beverly sebagai pelarian. Saat Erika nyanyi di panggung, Jason ngasih sign untuk mereka ngobrol berdua. Jason ngajak Erika ketemu dan ngobrol lebih banyak dan nyuruh Erika nyoba kabur dari pesta lajang Beverly. Di pesta lajang, Erika dan Beverly nyanyi, yang lagi-lagi bikin film ini menyenangkan karena suara mereka yang bagus banget. Jason SMS Erika dan ngajak bertemu. Saat mereka ketemu, Jason ngejelasin banyak hal, termasuk kenapa dulu dia pergi.
yang ternyata dia ngerasa insecure karena ngerasa Erika nggak butuh dia dan lebih butuh musik. Mereka juga saling minta maaf dan saat mau ciuman karena kebawa suasana, tiba-tiba di pundak Jason ada kadal dan Erika kaget terus ngedorong dia sampai jatuh ke semak-semak. Erika langsung kabur dan pergi sama Beverly. Di pantai, Beverly nyeritain mimpi-mimpinya dia yang indah untuk masa depannya dengan Jason. Setelah nganter Beverly, Erika memilih untuk ketemu lagi dengan Jason di pantai. Saat nunggu, yang datang malah Caleb. Jason yang ngeliat mereka langsung pergi. Caleb dan Erika ngobrol di pantai sampai pagi. Mereka semakin dekat dengan ngobrolin hal-hal pribadi. Jason dengan ketakutannya yang ngerasa gak bisa memenuhi harapan keluarganya, serta Erika yang sekarang sudah menerima bahwa albumnya hancur. Besoknya, pertemuan Beverly dengan orang tua Jason menjadi menyebalkan karena ibunya. Si Ratu Drama berkata bahwa Beverly ngambil putranya dan bilang dia wanita perayu. Ibunya juga malah nyanyi nyindir-nyindir dan untungnya diselamatin sama Caleb yang ngasih pidato tentang hubungan dan komitmen yang menyentuh. Di tengah pidato, Erika SMS Jason untuk ngajak bertemu buat ngobrol mereka yang ketunda. Saat Erika lagi nunggu di kamarnya, ada seseorang yang mengetuk pintu dan lagi-lagi yang datang adalah Caleb. Caleb sengaja datang untuk ngecegah Jason berbuat hal bodoh. Caleb juga tahu kalau Erika lagi nunggu Jason. Tapi Erika bilang kalau Caleb boleh stay. Mereka melakukan Netflix dan chill, tapi tenang aja, tanpa chill kok. Jason yang mau ke kamar Erika malah ketemu Beverly dan mereka bilang kalau mereka saling gugup. Yang untungnya Jason gak jadi ke Erika. Erika dan Caleb juga bermalam bersama. Tapi Caleb di sofa dan Erika di ranjang. Pertahanan Erika gak goyah guys. Udah banyak banget momen mereka bakalan ciuman, tapi gemes banget karena gak jadi-jadi. Paginya Jason datang dan ngelihat Caleb di kamar Erika dan ngebuat dia marah. Erika pergi kejar Jason. Mereka akhirnya bicara, bener-bener bicara dari hati ke hati. Kalau mereka emang gak cocok dan emang udah selesai. Up with you? What's gonna stop me from screwing everything up with her too? Screw things up for each other. I probably would have. What is all of this? If you were the love of my life, then it would not be this hard. Beverly loves you. I love her. We did. Saat Beverly lagi foto-foto dengan gaun pernikahannya, ibu Jason ngeliat Erika dan Jason, terus bilang kalau mereka dulu mantan tunangan. Janelle marah dan ngejar Erika. Untungnya Erika bisa sembunyi dan dia ketemu Claire yang bilang kalau Beverly ngebatalin pernikahan dan kabur. Saat Erika masuk mobil Barrington buat ngejar Beverly, dia gak nyadar kalau ternyata Beverly ada di mobil itu dan Beverly langsung marah-marah ke Erika. Tapi Erika bilang kalau dia gak ada apa-apa dengan Jason. I saw the two of you on the beach. Right now, I'm gonna start swinging. Nothing happened between us. Why should I believe you? And we should have told you, but we were both afraid. Maybe you do belong together then. No. Truly, what are the odds? Actually, I mean, they're pretty good considering Amber's really good at manipulating. Beverly, I never got closure. Sad, but I was gonna be okay. Bro, what's music? I still was never getting married to Jason, and that should have been. Then why are you giving up so easily? It hurts. But Jason is so sure. And you go marry the man that you love. Mereka bicara panjang lebar dan akhirnya Beverly percaya. Mereka akhirnya kembali ke pernikahan. Pernikahan pun berjalan sempurna dengan janji nikah yang manis dan mengharukan. Akhirnya, Erika juga dengan happy nyanyiin lagu pernikahan yang mengagumkan dengan lagu No One. Dan yap, kiss yang ditunggu-tunggu antara Caleb dan Erika terjadi. Lalu mereka pacaran dan film selesai. Well, sebenarnya awalnya Femin gak mau nonton karena males. Ini palingan film romcom ringan yang no meaning. Tapi ternyata salah guys. Film ini romcom ringan yang kocak tapi juga indah. Indah dalam artian dari lagu-lagu yang keren serta resort yang mengagumkan. Malah bikin kangen liburan. Emang deh,
Netflix jago banget untuk ngehadirin film ringan yang bikin ketawa dan gak mikir. Tapi yang jelas, keren! Salut buat Resort to Love. Oke, review kali ini cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu di review selanjutnya. Komen di bawah dong guys, kira-kira nextnya film apa ya yang seru buat dibahas? Cinemax Review, your review mat.